Fajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata sittina sana." Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah, di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tapi dia tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Hati-hati ya, rezeki itu sudah diatur. Kita bergerak dapat rezeki. Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Toh begitu juga dapatnya rezeki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Juga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Atau itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang anggap orang kecil nggak apa-apa. Kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil akan wafat. Dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rizkinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rizkinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Fisik ada masalah, pergi ke dokter. Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Wasta'inu bisabri wassalat. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Niatkan dengan benar. Jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis qudsi itu begini, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan. Gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitas untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin tapi cukup.